Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita semua diberikan kekuatan, kesehatan sama Tuhan untuk bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu menyembah, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya. Urapi kami semua yang hadir, bukakan hati kami, karunia hikmat marifat Tuhan berikan kepada setiap kami, agar kami dapat menangkap, mengerti, dan melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, baik ada di onsite maupun di online. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama dengar firman Tuhan yang berjudul, saya berikan judul, Mengapa Yesus harus naik ke surga? Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar kata harus itu mau tidak mau, iya itu. Suka tidak suka, iya harus dilakukan. Itu kata harus. Tidak boleh tidak atau boleh ya, tidak. Harus mutlak. Harus begini, ya begitu. Tidak ada penyimpangan terhadap hal-hal yang wajib diharuskan. Kita belajar firman Tuhan. Beberapa hari lalu, hari Kamis kita sama-sama memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, kita bersyukur firman Tuhan adalah firman ya dan amin. Tidak bisa mengalahkan kepintaran manusia, hikmat manusia, tapi firman Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian. Di dalam hukum dikatakan satu orang saksi bukan saksi. Jadi saksi itu harus lebih dari 1, 2, 3. Kita bersyukur sama Tuhan karena firman Tuhan mencatat ada 3 rasul yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa diragukan lagi? Saksi sudah ada lebih dari 1. Siapa menyatakannya itu? Ya, kita lihat. Dalam Markus dia mencatat tentang dia melihat tentang kenaikan Yesus. Ya, kita lihat dalam Markus 16 ayat 19. Ada yang bisa bacakan? Tolong bacakan. Ini kesaksian yang pertama bahwa Yesus naik ke surga. Satu orang saksi tidak merupakan saksi. Saksi itu harus lebih dari 2. Puji Tuhan, firman Tuhan mencatat 3 orang rasul yang menulis dan menyaksikan Yesus naik ke surga. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini pengakuan dari Markus yang menulis tentang kenaikan Tuhan. Yang kedua, saksi yang kedua kita baca dari Lukas, Rasul Lukas dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 51. Tolong dibacakan. Lukas pasal 24 ayatnya yang 50 ke-50 dan 51. dan 51. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan angkat ke surga. Amin. Kesaksian sudah 2. Ini bukan cerita cerita dongeng, tapi ini kenyataan. Mereka yang menyaksikan benar-benar Yesus naik ke surga. Yang ketiga yang menyaksikannya adalah Paulus, Kisah Rasul 1 ayat 9. Tolong dibacakan. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terima kasih. Jadi Alkitab kita yang kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan suatu kitab yang sangat-sangat luar biasa. Karena tidak bisa mengalahkan hikmat manusia. Hikmat Tuhan melebihi daripada hikmat manusia. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia sudah beritahukan tanda-tanda kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat, apa sih
arti kebangkitan Yesus itu, kenaikan Yesus ke surga? Tadi saya beri judul, mengapa Yesus harus naik ke surga? Ada 4 hal yang saya catat, mengapa kita harus mengetahui kenapa Yesus harus naik ke surga. Banyak jemaat Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, terkadang dia hanya mengikuti upacara kenaikan Tuhan Yesus dalam ibadah. Dia pikir sudah mengikuti ibadah, berarti dia sudah memahami. Belum tentu. Semua orang belum tentu bisa memahami mengapa Yesus harus naik ke surga. Mari kita lihat kenapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, dia naik ke surga untuk membuktikan dia berasal dari surga. Karena itu dia harus kembali ke surga. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 8 ayat 23. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. Jelas firman Tuhan mengatakan, Yesus asalnya dari atas, dari surga, datang ke dalam dunia. Jadi dia asalnya di surga. Manusia ada di bawah. Yesus datangnya dari atas. Nah, kita lihat ada perbedaan. Tuhan Yesus menciptakan manusia. Dari mana? Dari mana? Dari debu. Dari tanah. Tuhan Yesus menciptakan manusia berasal dari tanah. Makanya kehidupan manusia ujungnya adalah kematian. Ketika dia mati, kemana dia pergi? Kembali ke asal. Asalnya mana? Debu tanah. Ini kebenaran firman. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita manusia diciptakan dari debu dan tanah. Diberikan nafas hidup oleh Tuhan, akhirnya kita hidup. Nah, umur manusia tergantung Tuhan. Bukan tergantung kita. Kita hanya melakukan aja tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tadi waktu saya masuk di sini, telepon saya mendering, berita duka cita bagi orang dunia. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, orang yang meninggal itu adalah suatu sukacita. Karena apa? Ketemu Tuhan di surga. Itu dari tim Maranatha, Ibu Jeti, yang hari Selasa kemarin mengalami kecelakaan motor, ditabrak, terpental, tempurungnya sini retak, tulang punggung sampai ke dada, bahu ini ada yang patah, dan tulang juga, kakinya dihantam mungkin lubang. Kakinya, pahanya bengkak-bengkak. Selasa dia mengalami kecelakaan, langsung viral itu. Karena pada pagi-pagi jam 5, antara 5 dan jam 6, antara 5, 6, dia berangkat mau kontrol ke UKM TKI Kopo. Dia tinggalnya di Kopo Permai. Keluar dari Kopo, dia masuk dari Sukemenak ya. Nah, mau masuk ke TKI, waktu dia masuk ke TKI, datang motor anak muda dengan motor MX ya. Cepat, kecepatan tinggi, itu masih gelap. Jadi dia nggak lihat. Ya cepat, tiba-tiba belok, dia hantam ke kirinya. Terpental lah si Ibu Jeti itu. Nah, ketika dokter katakan, Pak, ini keadaannya kritis banget. Kritis banget. Seketika ini juga bisa tiba-tiba hilang. Kalaupun ada keajaiban, ya kita operasi. Kita berpacu dengan waktu. Operasi harus segera dilaksanakan. Kalau tidak, ya kita nggak akan lepas tangan. Nah, langsung saya kumpulkan keluarganya. Saya katakan mereka, gimana harapan mereka? Ya sudah Pak, kita berpacu dengan waktu. Ada harapan operasi jalan. Dilakukan hari Selasa sore, dari setengah 2 sampai jam 4. Kira-kira setengah 5, dokter mengoperasi kepalanya, tempurungnya diambil, kena retak, dan itu terbuka. Dokter katakan, hasil operasi tidak membuat dia akan lebih baik. Hasil operasi membuat cacat permanen untuk dia. Tapi dokter tidak sebutkan permanen apa. Nah, setelah operasi, dokter sebutkan lagi, otaknya sudah rusak. Kalaupun dia operasi, hasil operasi itu, matanya tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, memorinya hilang. Jadi orang seperti apa? Di kepala memori tidak ada apa-apa, blank, kosong sama sekali. Kita berdoa.
Itu cerita sore, jam hari Selasa. Hari Rabu pagi saya datang berdoa di sana. Awalnya nggak bisa masuk, walaupun awalnya tidak dikasih masuk, tapi saya sedikit maksa karena baru selesai operasi kemarin sore. Akhirnya diizinkan. 5 menit aja Pak, 5 menit. Saya lihat, aduh kondisinya sedih. Waktu saya doakan, matanya bergerak-gerak, air matanya mengalir. Dalam keadaan koma. Nah, esok harinya kita lihat lagi, kondisinya belum berubah. Hari Jumat kemarin, saya berkunjung lagi ke sana, tidak diberikan kesempatan. Karena saudaranya, keluarganya ada nunggu dokter mau berbicara, jadi tidak boleh masuk. Hanya 1 hari 1 orang boleh masuk. Wow, saya katakan saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya mau mendoakan. Sorry Pak, itu ketentuan. Saya bilang kemarin bisa kok, kenapa hari ini enggak? Ya itu ketentuannya hari ini Pak. Kita nggak tahu kebijakan kemarin. Tapi hari ini banyak juga yang mau mendoakan tidak diizinkan masuk. Tapi saya konsultasi dengan keluarganya, dan keluarganya menunggu dokter, dan sampai malam kemarin tidak ada informasi. Saya anggap aman-aman saja. Tadi jam 10:30 tadi telepon masuk ke saya. Ini dari tim saya menginformasi bahwa Ibu Yeti sudah dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena apa? Kami berdoa dan berdoa supaya Tuhan melakukan mujizat yang terbaik untuk ibu ini. Kalau Tuhan mau ambillah dengan damai. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup dan untuk bisa melayani Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat. Jangan lama-lama Tuhan, kasihan Tuhan. Tim kami berdoa. Jadi, puji Tuhan, hari ini, hari Minggu, dia diangkat Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Saya yakin ibu ini sudah ada dengan Bapa di surga. Amin. Karena saya lihat keaktifannya, kerajinan beliau di dalam mengiring Tuhan. Kalau Maranatha ibadah, banyak teman-temannya yang diajak masuk ke dalam. Kita berdoa supaya seluruh keluarga besarnya bisa diberikan kekuatan, penghiburan oleh kekuatan Roh Kudus. Nah, karena manusia asalnya dari tanah, dia kembali ke tanah, maka mungkin akan dikuburkan, ditutup dengan tanah. Nah, jadi mengapa Yesus harus naik ke surga? Saya katakan tadi, untuk membuktikan bahwa Yesus itu datang dari atas, turun ke bawah, dan kembali lagi ke atas. Itu disaksikan oleh murid-muridnya. 12 orang yang melihat, tapi 3 yang menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang kedua, karena tugas pekerjaannya sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya buka bumi ini, maka dia pulang kembali ke Bapa. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 34 yang berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendaknya yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, harus naik karena apa? Sudah selesai pekerjaannya. Saudara dan saya kalau bekerja selesai waktunya kita pulang. Betul kan? Nah, semua orang kalau sudah selesai tugas dan tanggung jawabnya dipanggil pulang. Pulang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga. Harus naik ke surga. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, Tuhan Yesus diutus ke dunia ini untuk menyelesaikan tugas, dan Yesus sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Kita baca dalam Yohanes 19 ayat 30 yang mengatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini pernyataan Yesus. Dia katakan, Bapa, sudah selesai. Ketika dia disalibkan, ketika dia mau menyerahkan nyawanya, dia katakan, Tuhan, Bapak, tugasku sudah selesai. Dia meninggal. Dia langsung pulang ke asalnya, yaitu dari atas. Karena apa?
Dia dari atas, dia kembali ke atas. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ini bukan ada sesuatu hal yang membuat Yesus bisa naik ke surga. Yesus naik ke surga dengan kekuatan ilahi, dia sebagai Allah. Dia bisa naik, dia bisa turun. Jadi tidak dibantu oleh orang-orang lain, oleh para malaikat atau Bapa pun, karena Yesus adalah Allah. Jadi dia bisa melakukan itu sendiri, dia terangkat ke surga, naik ke surga. Dilihat, disaksikan oleh para murid. Yang ketiga, untuk apa Yesus harus naik ke surga? Alasannya, karena dia naik ke surga untuk merintis dan mengerjakan, menyediakan tempat bagi kita di surga. Yohanes 14 ayat 2. Tolong dibacakan. Yohanes pasal 14 ayat 2. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas, Yesus naik ke surga untuk merintis, membuka jalan, mempersiapkan tempat untuk saudara dan saya yang percaya dan mengakui dia sebagai juru selamat. Jadi kalau Yesus tidak naik ke surga, nggak ada yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya, anak-anak yang dikasihi. Jadi mau tidak mau Yesus harus naik ke surga. Karena apa? Dia harus membuka jalan dan menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Itulah makanya Yesus harus naik ke surga. Kalau dia tidak naik, kita nggak bisa tempati surga yang disediakan Bapa itu. Amin. Amin. Jadi tahu 3 alasan. Satu lagi yang terakhir. Kenapa Yesus naik ke surga? Ini dia yang paling serius untuk saudara dan saya. Karena apa? Yesus naik ke surga, Yohanes menuliskan dalam Yohanes 6 ayat 7, tolong dibaca. Yohanes pasal 6 ayat 16. Sorry, 16. Yohanes 16 Ayat 7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Amen. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yes. Firman Tuhan jelas, sangat-sangat jelas. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu semua. Kalau aku tidak pergi, maka tidak ada orang. Aku naik ke surga untuk mengutus penghibur datang kepadamu. Lebih baik aku pergi untuk kemudian mengutus Roh Kudus penghibur untuk kalian semua. Jadi artinya apa? Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia tetap ada di bumi ini, maka yang melakukan puasa hanya Yesus saja. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus, Roh penghibur untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan pribadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Apa sih? Untuk apa Roh penghibur diutus kepada saudara dan saya? Untuk apa Roh penghibur atau Roh Kudus diutus untuk saudara dan saya ketika Yesus setelah naik ke surga? Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 8 aja dulu. Kisah pada Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan
dan sampai ke ujung bumi. Amin. Yesus naik ke sorga mengutus Roh Kudus supaya apa? Supaya memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, maka disitulah ada kuasa, ada keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Kalau kita lihat, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid pada ketakutan, tidak berani menyaksikan tentang Yesus. Malah mereka menyangkal Kristus, yaitu Petrus. Dia menyangkal Tuhan. Dia katakan, saya tidak mengenal Tuhan. Itu ketika Yesus belum naik. Nah, ketika Yesus sudah naik ke sorga, hari ke-50, Roh Kudus turun. Itu hari Pentakosta. Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga mereka memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Kita lihat dalam Kisah 2 ayat 14. Kisah para Rasul pasal kedua ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Amin. Amin. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Petrus ketika dia dikuasai oleh Roh Kudus turun di atas dia hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan, kita rayakan sebagai hari Pentakosta. Yang tadinya dia menyangkal Yesus, tapi ketika Roh Kudus menguasai dia, dia diberikan keberanian bersaksi tentang Yesus kemana-mana. Demikian juga dengan murid-murid yang lain, mereka bersaksi kemana-mana. Itulah keuntungannya. Yang Yesus katakan, lebih baik dia pergi daripada dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Kalau dia tinggal sendirian, hanya dia yang melakukan mujizat-mujizat. Tapi ketika dia berangkat, baik kembali ke Bapa, dia utus Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus memberikan keberanian bagi murid-muridnya untuk bersaksi tentang Yesus. Yang kedua, untuk apa Roh Kudus itu diutus? Supaya murid-muridnya bisa melakukan mujizat-mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita lihat dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 8. Bagaimana Petrus diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tolong dibaca. Kisah 3 ayat 6 dan 8. 6 dan 8. Apa itu? Sampai 8. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 6, 7 dan 8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai diberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Amin. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Amin. Puji Tuhan. Jalan dan lompat-lompat serta Haleluya. Mujizat terjadi ketika orang buta datang ke bait Allah, ketemu dengan Petrus, awalnya minta sedekah. Tapi Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya. Tapi demi nama Yesus orang Nazaret bangkit berjalan, dia pegang tangannya orang itu berdiri, dia bisa melompat langsung. Itu mujizat yang sangat luar biasa. Orang-orang semua pada terkejut melihat Petrus yang dulu menghujat Yesus, yang dulu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai gurunya. Tapi saat ini dia berani bersaksi dan kuasa Roh Kudus bekerja, dia bisa membangkitkan orang, orang lumpuh sembuh. Dan banyak mujizat-mujizat lagi yang dilakukan oleh murid-muridnya ketika Roh Kudus turun di atas dia. Yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika turun menguasai para murid? Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat Kisah 4 ayat 32 sampai 36. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 36. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu
Mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya ada penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Terima kasih. Jelas firman Tuhan katakan, ketika Roh Kudus turun menguasai para murid, ada kesatuan hati, ada kebersamaan yang kuat menolong yang lemah. Yang punya, dia jual hartanya untuk bisa dipakai bersama-sama. Jadi mereka katakan, milikku, milikmu juga. Milikmu, milikku juga. Ada kebersamaan, ada kesehatian. Itu oleh kuasa Roh Kudus, maka bisa terjadi demikian. Kalau bukan Roh Kudus, mana ada orang yang mau menjual hartanya untuk dipakai untuk orang-orang yang kurang? Tidak ada. Tapi orang yang dikuasai Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa Yesus Kristus ketika dia naik ke surga, Roh Kudus turun, kita lihat mujizat, kita lihat keberanian untuk bersaksi, kita lihat mereka bisa melakukan mujizat yang ketiga, semua harta milik bersama, saling memberkati dan saling berbagi. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita percaya Yesus sudah naik ke surga. Kenapa? Karena pertama tadi, karena dia berasal dari surga. Yang kedua, karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, supaya dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan mengenal dia secara pribadi. Yang keempat, dengan kuasa Roh Kudus bisa mempersatukan murid-murid dengan jemaat. Mereka ada kebersamaan, saling mengasihi, saling peduli, saling menolong. Dan mereka menjual harta benda mereka. Mereka bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Makanya pada pagi hari ini, saya dorong kita semua. Kita harus tahu dan sadar kenapa Yesus naik ke surga. Jangan, oh iya, ibadah. Tapi esensinya, kenapa dia harus naik ke surga? Esensinya sudah saya katakan tadi, sudah saya sampaikan kembali kepada saudara dan saya. Apakah saudara mau mengambil keberanian untuk bersaksi? Kalau saudara berani, saksikan ke keluarga, orang-orang di sekitarmu, tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Karena apa? Karena kita semua berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Yang kedua, dia sudah selesaikan tugasnya. Yang ketiga, dia pergi ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan yang keempat, dia memberikan kesehatian, kasih untuk saling menopang satu dengan lain. Saya harap kita yang mendengar firman Tuhan ini, kita renungkan. Memang firman Tuhan sangat-sangat sederhana. Sederhana pun kalau kita dengar dan kita tidak lakukan, no. Sangat sederhana, kita paham, kita dengar, kita lakukan. Luar biasa. Saya yakin dan percaya kalau kita semua mengerti dan kita akan lakukan itu, tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa, bahkan tidak muat lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita